pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu, pernyataan ngendikanipun Gus Ba yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Begini ya, saya memang sering, kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa, nggak penting taat banget sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah, penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun, sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu, kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah, kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya, kiai itu suka kejol-kejolkan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebenarnya perlawanan dirinya, mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu tidak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah gitu, tapi kalau tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu nggak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wakurrotu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Baru dicatat Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak sholat lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin nggak terima semua. Wah itu nggak bisa, Gus, berat ya. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti nggak mau. Jadi nggak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqa ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada jaga? Masalahnya Gus, kita Kiai Indonesia tidak akan ngalami gitu karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan to'at, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Coba ini majelis yang hadir banyak, padahal di sini nggak ada orang buka aurat, nggak ada yang jorok-jorok, karena sebenarnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa, mungkin baru di ICU gitu. Karena ya tadi kok bisa kebaikan. Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah.